Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala-galanya sehingga kita bisa melihat channel ini tanpa kurang suatu apapun. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada sang revolusioner jati kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini kita bisa kumpul dalam satu podcast CM Radio, kajian iftar gitu ya. Jadi semoga teman-teman nanti bisa menikmati menjelang buka puasa. Semoga puasanya berkah dan tidak kurang suatu apapun, lagi-lagi seperti itu. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang khususnya saya ingin sampaikan ke teman-teman pelajar se-Jawa Tengah. Mengingat saya dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah untuk merefleksikan diri di bulan suci Ramadan ini agar lebih baik, khususnya untuk atau ke pengelolaan organisasi gitu. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pada hari ini itu atau akhir-akhir ini atau di setiap perkaderan, di setiap organisasi, di setiap obrolan-obrolan organisasi, di setiap tongkrongan-tongkrongan pimpinan, itu kita tidak pernah lepas dari satu hal, yaitu kritik mengkritik gitu ya. Padahal kita sama-sama dalam ini satu ideologi, yaitu adalah ideologi Islam, atau agama adalah agama Islam gitu ya. Kita saling mengkritik satu sama lain. Nah, kita juga suka mengkritik tren-tren hijrah yang hari ini hadir gitu. Nah, padahal tren hijrah ini membawa angin segar di dalam khususnya adalah intern umat Islam itu sendiri, yang pada saat itu intern umat Islam itu sangat tidak cair gitu ya, sangat tidak cair dan sangat bersitegang satu sama lain ya. Dalam penelitiannya Clifford Geertz itu mengatakan membagi golongan gitu ya di umat Islam di Indonesia sebagai 3, abangan, priai, dan santri. Nah, 3 hal ini yang kemudian menjadi gap dan kritik mengkritik satu sama lain. Nah, gerakan-gerakan hijrah ya itu kita kritik juga gitu. Padahal gerakan hijrah ini, kalau kata Pak Kunto Wijoyo itu mengatakan ini yang menjadi pencair gerakan-gerakan Islam atau intern umat Islam sendiri. Beliau mengatakan bahwasanya gerakan konvergensi Islam telah mencairkan kelas dan kategori di internal umat Islam. Tidak lagi relevan kategori santri dan abangan, karena realitasnya kalangan yang dahulu dicap abangan saat ini mempelajari Islam secara langsung melalui komunitas dakwah non formal maupun secara tidak langsung melalui teknologi informasi komunikasi. Nah, di sini kita bisa garis bawahi melalui dakwah non formal dan teknologi informasi komunikasi. Artinya 2 hal ini menjadi corong dakwah teman-teman hijrah gitu ya, yang kemudian kita tidak bisa masuk atau jarang bisa masuk atau tidak maksimal masuk ke sana. Kita setengah-setengah, mengurus kader kita ya kan, bahkan kita mungkin ribut karena kader kita diambil sama ini, ambil sama itu gitu kan. Terus kemudian kita juga setengah-setengah menggarap media kita gitu, sekali upload sudah sampai akhir itu tidak akan pernah upload lagi karena kita hanya euforia di depan. Nah, maka daripada kita mengkritik komunitas hijrah yang suka membid'ahkan gitu kan, kita mengklaim seperti itu, terus kemudian belajarnya lompat-lompat, daripada kita ke sana mending kita merefleksikan diri kita sendiri, karena energi kita kan habis untuk mengkritik itu gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, teman-teman sekalian, Pak Syafi'i Ma'arif itu juga memberikan satu catatan penting gitu untuk kita semua, bahwasanya kita itu kebanyakan ya beraninya di belakang, atau katanya Pak Syafi'i Ma'arif dalam bukunya Tuhan Menyapa Kita,
ya, Buya mengatakan kita hanya menjadi atau berani menjadi preman berjubah yang berani mengatakan atau mengkritik di belakang orang yang kita kritik gitu. Nah, di sini dikisahkan pada saat itu Oktober 22 Oktober 2003 Buya bertemu dengan Presiden Amerika Serikat ya, George W. Bush ya. Di situ dikira sama saudara-saudara muslim kita itu Buya menjadi corong Israel, corong Amerika, pro kapitalis, pro imperialis dan sebagainya. Padahal di situ ya Buya itu kemudian menyampaikan ya banyak hal untuk kritikan-kritikan pedas di depannya langsung Presiden Amerika atau bahasanya ini ya pemimpin dunia gitu ya. Beliau mengatakan ujung bahwa sekularisme dan fundamentalisme hampir sekali tiga uang. Sekularisme mengusir Tuhan dari lingkungan manusia karena dianggap sudah mati, sebagaimana Nietzsche pernah mengatakannya. Sementara fundamentalisme membajak Tuhan untuk kepentingan kekuasaan. Bedanya, sekularisme memberhalakan manusia dalam mencapai tujuannya yang serba duniawi. Fundamentalisme berlindung di belakang jargon-jargon religius untuk membunuh peradaban. Juga Buya mengatakan konstelasi politik global sekarang memang sangat pelik dan melelahkan. Sementara dunia Islam seperti tidak mengerti apa yang harus dikerjakan. Suasana serba tidak menentu ini menjadi salah satu sebab mengapa kekuatan radikal menjadi lahan subur untuk melancarkan aksinya. Apakah itu melalui teror dan tidak jarang pula berlindung di balik dalil-dalil agama. Beliau juga mengkritik doktrin ya preventive strike ya atau pukul dulu ya secara untuk lawannya gitu kan, yang itu suka sekali dilakukan oleh Amerika Serikat ke ya negara-negara Islam atau komunitas-komunitas Islam. Buya mengkritik itu habis-habisan di depan ya. Buya mengkritik bagaimana kok kok bisa hanya dengan dalih WTC kemudian semua umat Islam dijadikan teroris. Nah, Buya mengkritik itu di depan Presiden Amerika Serikat. Seandainya kita yang jadi Buya, kita nggak akan pernah ngomong itu. Bahkan kita tidak akan ngomong apapun karena saking takutnya, gitu ya. Nah, mental di depan itu kita nggak punya, karena kita hanya punya mental di belakang. Ngomong keras di belakang, tapi di depan melindri, gitu ya maksudnya. Nah, maka teman-teman sekalian, dalam momentum yang baik ini, mumpung masih awal bulan Ramadan, kita menjadi refleksi kita bersama. Saya pernah sowan ke rumahnya Prof. Zakiuddin Baidowi. Beliau mengatakan bahwasanya pada saat awal-awal kuliah, beliau menyempatkan 2 tahun untuk beruzlah gitu ya. Kalau Nabi berusaha di uzlah di gua, Prof. Zaki uzlah di kamar untuk membaca buku sebanyak mungkin, merefleksikan diri sebanyak mungkin, agar nanti saat jadi pimpinan, kualitasnya tidak hanya ecek-ecek, tidak hanya sekedar menjustifikasi gitu kan, atau ngomong di depan hanya sekedar katanya tidak tertata, kalau bahasanya justifikasi saja gitu ya. Nah, maka teman-teman sekalian, dengan semangat yang diberikan oleh Prof. Zakiuddin Baidowi, kita harus banyak-banyak baca buku untuk kepentingan kita. Terakhir, untuk itu semua teman-teman sekalian, agar kita fokus dalam diri kita sendiri gitu, tidak fokus di luar, saya mengutip bukunya Pak Waryani Fajarianto yang beliau itu menuliskan how to Pak Amin Abdullah merubah IAIN ke UIN ya, atau bahasa familiarnya adalah integrasi interkoneksi keilmuan. Nah, di situ katakan mengutip istilahnya Michael Foucault bahwa re-enlightenment atau pencerahan kembali itu bisa dilakukan dengan 3 hal. Ya, 3 hal yang saling berkesinambungan. 1 adalah person, bagaimana kita memperbaiki sikap kita, memperbaiki karakter kita, memperbaiki etos kita, memperbaiki kebiasaan kita, kalau kata Pak Prof. Rinal Kasali gitu. Yang kedua adalah keilmuan, ya, mengutip tadi katanya Pak Prof. Zakiuddin Baidowi mengatakan bahwa kita harus banyak-banyak baca buku, banyak-banyak menulis, ya, banyak-banyak berdiskusi agar kita isinya ada. Dan yang terakhir adalah institusi. 3 hal ini kalau kita gabungkan jadi satu, organisasi kita tidak hanya sekedar rame di belakang tapi sepi di depan gitu. Karena kita membaca buku, kita berdiskusi, kita memperbaiki sikap,
kita juga memanfaatkan ya organisasi kita untuk kepentingan umat dan lain sebagainya. Nah, 3 hal ini ya konsep reenactment-nya Michael Foucault harus kita gunakan untuk membawa kita kembali ke masa kejayaan. Karena katanya Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah mengatakan fase negara ada 5. Yang pertama pembentukan itu, yang kedua adalah proses pengelompokan, yang ketiga kekosongan atau kejayaan, yang keempat adalah mulai kemunduran, yang kelima adalah hancur. Nah, organisasi saya kira juga tidak jauh dari situ. Kalau kita hanya merasa di fase yang ketiga, fase yang kejayaan, maka kita akan melanjutkan fase itu ke fase keempat, yaitu fase kemunduran dan kehancuran. Nah, kalau itu terjadi, maka kita akan mencederai usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Nah, maka teman-teman sekalian, mari kita refleksikan bulan Ramadan ini untuk baca lebih banyak baca Quran, baca buku, baca semua hal fenomena-fenomena yang terjadi, agar kita keluar dari bulan Ramadan suci plus mampu menghadapi keadaan yang terjadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa mengambil ibrah daripada yang tak sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.